Jadi saya memang dari nol. Dulu awalnya hanya memanfaatkan pekarangan dari 5 kolam kecil lah. Ukuran 2x3, 1,5x2 saya manfaatkan untuk budidaya. Dulu awalnya saya pembenihan lele, karena waktu itu cari benih lele itu susah gitu loh. Nah, cari benih lele susah, kemudian wah ini ada peluang. Peluangnya di apa? Saya mijain lele. Nah, dari situ kemudian berkembang. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan selaku owner Budi Fish Farm. Kami beralamat di Jalan Palagan Tentara Pelajar KLM 12, Donolayan, RT 03 RW 22, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Saya bergerak di bidang pemasaran benih ikan, terutama benih ikan air tawar. Ada lele, ada gurame, ada bawal, ada patin, kemudian ada nila ikan mas, dan lain-lain. Kami juga selain pemasaran benih, kami juga pemeliharaan ikan konsumsi. Terutama di tempat kami ada lele, ada patin, juga ada nila. Kemudian kami juga membuat pakan mandiri khusus untuk ikan maupun untuk ruminansia. Nah, sekarang kami sudah uji coba pakan ikan ini untuk patin, nila maupun lele. Usaha kami itu kita sudah mulai sebenarnya dari tahun 2008. Tapi saya konsentrasi penuh itu mulai istilahnya saya menggeluti secara penuh itu tahun 2009. Bisnis ini sebenarnya bagian dari hobi. Jadi bisnis ini saya jalani karena saya hobi senang ikan, karena waktu itu di NGO saya pernah bertugas di Pundong. Waktu itu kan terjadi gempa bumi ya, tahun 2006 itu sempat terjadi gempa bumi. Nah, saya itu heran, di sana itu air hanya dari sumur, kok di setiap rumah-rumah itu kok ada kolam. Nah, ternyata dia pakai air sumur. Nah, termasuk di Budi Fish Farm ini airnya pakai air sumur. Jadi saya mendalami ikan ini karena ya benar-benar dari air sumur. Waktu itu setahu saya air sumur hanya bisa digunakan untuk ikan yang tidak membutuhkan air banyak, itu kayak lele dan gurame. Nah, tapi sekarang karena banyak teknologi, jadi saya ada pengembangan walaupun dengan air tenang, tetap kita bisa pelihara nila yang kebutuhan ikan ini oksigennya sangat tinggi. Kalau untuk permintaan pasar sebenarnya untuk ikan khususnya di Jogja ya, itu yang paling tinggi yaitu nila, lele, kemudian sekarang patin mulai pelan-pelan naik. Dulu kalau modal saya hanya sekitar 2.500.000. Jadi saya memang dari nol. Dulu awalnya hanya memanfaatkan pekarangan dari 5 kolam kecil lah. Ukuran 2x3, 1,5x2 saya manfaatkan untuk budidaya. Dulu awalnya saya pembenihan lele, karena waktu itu cari benih lele itu susah gitu loh. Nah, cari benih lele susah, kemudian wah ini ada peluang. Peluangnya di apa? Saya mijain lele. Nah, dari situ kemudian berkembang. Kalau tantangan usaha pasti, setiap usaha pasti ada banyak tantangannya ya. Pasti ada. Tantangannya banyak sekali. Apalagi kalau saya tantangannya di awal itu dengan lahan yang terbatas, sedangkan kita harus karena waktu itu saya sudah total berhenti bekerja, fokus ini ya harus memperbesar pendapatan. Nah, kemudian tantangannya dengan modal yang terbatas bagaimana? Ya, akhirnya saya bermitra-mitra dengan banyak petani. Nah, ternyata dengan banyak petani ini rezeki banyak juga masuk gitu. Bukan karena saingan untuk menjual itu, bukan. Tapi malah justru kita saling kerjasama. Kalau lele sebenarnya kan lebih cenderung ikan yang tidak membutuhkan banyak air. Dia tidak terlalu banyak butuh oksigen. Kemudian pergantian airnya tidak terlalu sering. Kemudian nila, kalau nila yang membedakan nila itu kan ikan bersisik. Nah, ikan nila itu bersisik, ikan gurame juga bersisik. Tapi bedanya gurame itu tidak membutuhkan oksigen yang
padat tetap bisa besar. Tapi kalau nila kekurangan oksigen, pasti ikannya tidak akan besar-besar. Walaupun dikasih makan maksimal. Karena dia ketika untuk pertumbuhannya, dia membutuhkan oksigen yang tinggi. Ya, kalau ikan mas sebenarnya saya lebih tidak terlalu karena permintaannya tidak tinggi ya. Jadi saya hanya kadang lewat jaringan balai benih. Di sekitar kita, kalau umpamanya di Jogja itu ada BBAT Cangkringan, punyanya provinsi itu. Nah itu biasanya saya ngontak di sana kalau ada benih langsung. Kalau gurame hanya sambil jalan, nanti ada pesanan, kemudian saya carikan ke mitra petani yang lain gitu. Saya pemijahan kalau pas kita senggang kita mijakan lele. Tapi kalau enggak ya pasti di tempat petani. Mitra-mitra pemijah ini, karena saya butuh SDM yang benar-benar, kalau pemijah ini kan butuh SDM. Karena harus salah satunya harus mempunyai itu tadi CPIB, cara pembenihan ikan yang baik. Nah, biar benih-benih yang dihasilkan itu benar-benar kualitasnya itu terjamin gitu. Kalau airnya sama, cuma polanya air mengalir dan tidak itu. Sebenarnya nila bisa dikembangkan dengan apa? Dengan air yang tenang, tapi harus dengan bantuan teknologi itu tadi kayak gelembung udara itu. Blower. Nah itu kan ada gelembung udara itu. Nah itu kalau tidak ada gelembung udara pasti ikannya mati. Kalau segi pakan saya kira sama. Kebetulan di tempat kami kan bikin pakan mandiri. Nah sekarang sudah kami uji coba untuk nila maupun patin maupun lele. Nah nanti bisa cek apa ikan yang kami berikan dengan pakan mandiri kami. Jadi kami hanya benih kecil yang kita beli pakai pakan pabrik. Karena namanya kita orang budidaya itu, kebutuhan untuk operasional budidaya itu paling tinggi itu di pakan. Nah, bagaimana kita agar untungnya itu lumayan, nah, kita bikin pakan mandiri walaupun prosesnya panjang. Jadi dari tepung ikan, ada bungkil kedelai, ada MBM, ada tepung jagung, ada limbah getuk itu, ketela, nah atau gaplek. Nah itu saya pakai itu, kemudian pakai polar. Ya betul, karena apalagi sekarang ini dengan harga pakan ikan yang tinggi, nah itu menekan kosnya lumayan. Kuncinya kalau dipakai untuk lele bisa besar, sudah untuk pakan ikan yang lainnya itu pasti bisa. Ya berarti nutrisi dalam pakan itu daya serapnya tinggi. Yang penting karena saya tolak ukurnya gini, pakan ini kita berikan kok ikannya cepat besar itu. Mungkin kan nanti ada kelemahan-kelemahannya. Nah sekarang saya sudah tahu kelemahannya. Nah kelemahannya kan harus dicari tahu. Makanya tantangan kali ini. Sudah ketemu lagi. Oh di mineralnya lah, di vitaminnya lah. Karena saya menghitung-hitung pakan pabrik. Kalau itu murni pure, harga pakan itu pasti akan lebih tinggi dari harga pabrik yang sekarang. Yang penting dalam satu hari itu kebutuhan si pakan ini harus diukur. Kebutuhannya berapa? 3–4%. Nah biasanya saya menyarankan petani itu 4% dari berat badan si ikan. Jadi kalau umpamanya nanti dalam satu kolam itu kita sampling aja berat rata-ratanya berapa, dikalikan jumlah ikan yang ada, kalikan 4%, berarti sehari kebutuhannya itu hampir semua jenis ikan sama, kebutuhannya segitu. Nah umpamanya tidak mau mengukur, ya sudah pemberiannya umpamanya diberikan sekali lahap gitu kan, kedua kok masih lahap, ketiga masih lahap, nanti keempat sudah rasa-rasan itu sudah berhenti. Nah jangan sampai ketika memberikan pakan si ikan ini, kuncinya jangan sampai sisa dan jangan sampai kurang. Kalau saya yang jelas menelisik asal usulnya induk, jadi terahnya harus jelas. Mamanya ini lele ya. Nah, mamanya lele tidak hanya asal lele besar. Jadi kalau saya dengan kemitraan ya, kita pasti mencari benih. Jadi saya dengan kemitraan ini lepas. Jadi usaha masing-masing. Cuma saya mengkoordinir bagaimana pasar ini bisa diserap. Makanya saya kan sebenarnya bisnis saya yang utama itu kan pemasaran benih di seluruh Indonesia ya.
baik dari Aceh sampai Merauke. Nah, itu tujuannya agar benih yang kita jual itu benar-benar kualitasnya terjamin. Nah, itu. Makanya setiap mitra itu minimal mempunyai CPIB, cara pembenihan ikan yang baik. Karena kalau sudah mempunyai CPIB, pasti induknya itu tertelusur, kemudian penanganannya induk juga sudah benar. Ikan bisa terkena penyakit, penyebabnya banyak sekali. Bisa karena faktor air, bisa lingkungan, kemudian ya cara pemberian ikan berlebih ini juga akan memberikan penyakit. Karena akan terjadi amonia kan. Nah, kalau amonia ya kayak kita aja dalam ruangan ada bau yang tidak sedap, pasti kita akan mabuk kan. Nah, itu sama dengan si ikan karena dia habitatnya di air, airnya tercemar oleh amonia. Jangan bayangkan kalau amonia itu kan baunya kayak gas itu. Nah, ikan kalau sudah kena gas pasti akan mati. Ya, kita harus cepat-cepat menanganinya, harus mengganti air caranya. Kemudian dipuasakan ikannya. Airnya tadi yang mengandung amonia dibuang. Nah, paling tidak untuk mengantisipasi setiap sehari sekali sedikit saja harus dibuang. Airnya yang paling bawah. Nah, itu. Atau seminggu sekali. Nah, biasanya indikasinya si ikan ini pada di atas atau bergerombol. Jadi ikannya itu nggak nyaman lah. Nah, merasa tidak nyaman, tidak tenang. Nah, itu berarti ini di dalam air itu, bawah itu bermasalah. Ya pasti besar. Kalau pasti, apalagi kalau sudah mendekati panen kok mati, wes sudah itu. Kerugiannya pasti besar. Tapi kalau masih benih aja masih relatif karena ketika benih kan harganya masih murah. Kalau benih ya, itu tergantung permintaan. Tapi saya sudah menyeting tiap petani ya. Jadi setiap minggu pasti ada yang panen. Kemudian kalau pembesaran ya tergantung kita mau panen sebulan sekali, 2 minggu sekali, tergantung settingan kita. Iya jelas, tidak bisa kita berdiri sendiri. Apalagi kita bermain nyawa ya. Bermain nyawa itu belum tentu kita mempunyai tenaga kerja yang face-nya itu sama. Tidak hanya sekedar ngasih makan pure gitu, dia ikannya besar, tidak, harus diperhatikan ini sudah kenyang apa belum, ngasih makannya kurang apa belum. Nah, seperti itu. Kalau saya lewat jaringan itu ya paling tidak itu kalau sudah bisa keserap itu wes bagi saya sudah alhamdulillah. Saya menjual bibit ada, menjual bibit remaja ada, konsumsi. Jadi sebelum usaha itu jangan terlalu banyak teori tapi lakukanlah. Pasti lakukanlah, ikuti proses, pasti para penonton akan berhasil. Karena kita akan tahu kelemahannya apa, tapi tidak cukup tahu kelemahannya, tapi dicari kelemahannya, solusinya apa. Pasti kita akan, apapun usahanya pasti akan maju. Untuk teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video Punca Media. Terima kasih Punca Media. Mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.